Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 2, yang berjudul Hubungan Sekolah dengan Masyarakat dan Sistem Pendidikan Nasional. Sebelum penyampaian materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya Sri Ayuni, teman saya Nurul, dan Yuda Oktorin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang hubungan sekolah dengan masyarakat dan sistem pendidikan nasional. Hubungan sekolah dengan masyarakat dan sistem pendidikan nasional merupakan suatu sarana yang sangat berperan penting dalam membina dan mengembangkan pribadi peserta didik di sekolah. Kemudian, hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan dengan mendorong minat dan kerjasama untuk masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Jadi, hubungan sekolah dengan masyarakat itu segala sesuatu yang membimbing dan mengembangkan bakat dari peserta didik tersebut. Kemudian, ada jenis-jenis hubungan sekolah dengan masyarakat dan sistem pendidikan nasional, yaitu yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, hubungan edukatif. Yang kedua, hubungan kultural. Dan yang ketiga, hubungan institusional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Mardani. Perkenalkan, nama saya Nurul Mardani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi. C. Tujuan dan fungsi sekolah dengan masyarakat dan sistem pendidikan nasional. 1. Tujuan sekolah dengan masyarakat dan sistem pendidikan nasional yaitu A. Untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. B. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. C. Untuk mengembangkan semangat saling bantu antara sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak. Baik, menurut Aji Kamoni tahun 2019 halaman 2 mengemukakan bahwa tujuan sekolah dengan masyarakat dan sistem pendidikan nasional yaitu sebagai berikut. A. Tujuan umum. Tujuan umum pendidikan maksudnya secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus tertentu, tapi menyeluruh dan siapa saja berhak mendapatkan pendidikan. B. Tujuan khusus. Tujuan khusus pendidikan yaitu mengkhususkan daripada tujuan umum tersebut. Jadi, tujuan yang dirumuskan berhubungan dengan situasi dan pandangan hidup suatu masyarakat tertentu. Misalkan tujuan pendidikan atas dasar filsafat hidup Pancasila. C. Tujuan insidentil. Tujuan insidentil maksudnya tujuan tidak selalu jelas hubungannya dengan tujuan umum. Misalnya mengajak anak-anak untuk kegiatan bersama. Jadi dicari apa hubungannya dengan yang bersangkutan dengan tujuan umum pendidikan. D. Tujuan sementara. Tujuan sementara maksudnya tidak selamanya, yaitu tujuan yang bertalian dengan perkembangan anak. Dimulai dari masa bayi sampai anak itu menjadi dewasa oleh ibunya demi tercapainya tujuan akhir pendidikan secara bertahap. Tujuan tak lengkap. Tujuan tak lengkap artinya tujuan yang meliputi berbagai aspek daripada seluruh kepribadian seutuhnya. Jadi yang dimaksud dengan tujuan pendidikan jasmani, tujuan pendidikan cerdas, tujuan pendidikan sifat, pendidikan agama itu masuk pada tujuan tak lengkap. Intermediate adalah tujuan pendidikan yang apabila dapat dicapai menjadi alat atau menjadi jembatan untuk mencapai tujuan pendidikan lainnya yang lebih luas atau lebih tinggi tingkatannya. 2. Fungsi sekolah dengan masyarakat dan sistem pendidikan nasional. A. Fungsi sekolah dalam masyarakat yaitu 1. Sekolah sebagai lembaga pembaruan. 2. Sekolah sebagai lembaga seleksi. 3. Sekolah sebagai lembaga peningkat. 4. Sekolah sebagai lembaga asimilasi. 5. Sekolah sebagai lembaga pemeliharaan kelestarian. B. Fungsi masyarakat dalam pendidikan di sekolah. 1. Mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah. 2. Dapat menetapkan bagaimana harapan masyarakat
terhadap sekolah dan apa harapan-harapan mengenai tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. 3. Memperoleh bantuan secukupnya dari masyarakat untuk sekolahnya, baik finansial, material maupun moral. 4. Meningkatkan atau menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar pada masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang dapat diberikan oleh sekolah. 5. Merealisasikan perubahan-perubahan yang diperlukan dan memperoleh fasilitas dalam merealisasikan perubahan-perubahan itu. Selanjutnya, D. Unsur-unsur hubungan sekolah dengan masyarakat dan sistem pendidikan nasional. Pertama, ada sekolah. Kedua, ada orang tua murid. Ketiga, ada murid dan guru. Selanjutnya, E. Teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat dan sistem pendidikan nasional. Pertama, laporan kepada orang tua murid. 2. Buletin sekolah. 3. Surat kabar. 4. Open house. 5. Kunjungan ke sekolah. 6. Kunjungan ke rumah murid. 7. Melalui penjelasan oleh staf sekolah. 8. Gambaran keadaan sekolah melalui murid. 9. Melalui radio dan televisi. 10. Laporan tahunan. Tentang yang F, peran sekolah dengan masyarakat dan sistem pendidikan. Guru merupakan kunci penting dalam kegiatan di sekolah dengan masyarakat. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan di sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, membentuk sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik yang berhubungan dengan masyarakat. Yang kedua, membuat dirinya lebih baik lagi dalam bermasyarakat. Yang ketiga, dalam melakukan tugas guru harus melakukan kode etiknya. Yang G, pengaruh hubungan sekolah dengan masyarakat dan sistem pendidikan nasional. Yang pertama, sebagai arah dalam menentukan tujuan. Yang kedua, sebagai masukan dalam menentukan proses belajar mengajar. Yang ketiga, sebagai sumber belajar. Yang keempat, sebagai pemberi dana fasilitas lainnya. Yang kelima, sebagai laboratorium guna pengembangan dan penelitian sekolah. Selanjutnya yang H, manfaat hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, penentuan sumber belajar dan kebutuhan belajar. Artinya, kualitas murid dalam arti bahwa sekolah yang bersangkutan tidak akan kekurangan murid yang meminatinya sehingga dapat memperoleh murid yang baik serta mampu mempertahankan untuk tetap mengikuti pendidikan di sekolah. Yang kedua, tersedianya tempat-tempat penelitian untuk mengimbangi teori yang diperoleh di sekolah. Diperlukan praktek lapangan. Untuk mendapat praktek ini banyak dijumpai kesulitan-kesulitan bila ternyata sekolah tersebut kurang mendapat tempat di hati masyarakat. Yang ketiga, penentuan sarana dan prasarana. Banyak di antara sekolah-sekolah yang terhantur pada masalah sarana dan prasarana dalam usaha melayani pendidikan untuk masyarakatnya. Yang terakhir yaitu penentuan sumber dana dan daya manusia yang terungkap dalam cipta rasa karsa dan karya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.